فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasari Al-Adab, seperti biasanya hadis yang terakhir kita ambil distorkan lebih dahulu, itu hadis mengenai wajibnya kita semuanya bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Di saat ditakdirkan mendapatkan kesusahan atau musibah, sabar. Kemudian ketika ditakdirkan mendapatkan kenikmatan dan juga kebahagiaan, bersyukur. Sabar untuk menjaga keistiqomahan di atas takdir Allah Ta'ala yang baik tersebut. Serentak barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Masih seputar beradab bersama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adab bersama Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disimak. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya menggambar gambar makhluk bernyawa. Hadis yang akan kita baca ini pendek, tapi mengamalkannya berat bagi orang-orang yang keberatan. Ingat-ingat ya, mengenai gambar makhluk bernyawa. Karena ketika orang menggambar gambar makhluk bernyawa, itu berarti dia menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah illah sebab diharamkannya apa? Menggambar gambar makhluk bernyawa. Na'am barakallahu fikum. Sebab atau illah, alasan kenapa diharamkan gambar makhluk bernyawa, dikarenakan ada unsur menandingi ciptaan Allah Ta'ala. Makanya kita lihat apa yang beliau sampaikan di sini. Bab tahrimi taswir dawatil arwah ta'adduban ma'allahi azza wa jalla. Bab haramnya menggambar gambar makhluk bernyawa dalam rangka beradab bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan beradab? Karena kalau dia menggambar gambar makhluk nyawa, itu kan ada unsur menandingi, menyamai gitu loh. Nah, kalau menanding, menyamai berarti enggak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ancamannya berat, ancamannya datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaih, dengan lafaz yang berbeda-beda. Secara global muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah SAW? Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Bukan perkaranya ringan loh ya, perkaranya berat. Enggak akan mampu kita semuanya. Apa artinya? Dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaih, Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menggambar gambar makhluk nyawa ini nanti dari kiamat akan diazab. Bayangkan itu.
Diadab sekaligus diperintahkan untuk menghidupkan gambar yang pernah dia gambar. Ahyu ma khalaqtum, hidupkan gambar yang dulu pernah kalian gambar. Mampu enggak kira-kira? Walaysa binafikh, enggak akan mampu meniupkan ruh. Bayangkan itu. Makanya berhati-hati, jangan bermudah-mudahan. Hadis boleh dihafal, bahkan harus. Paham ya? Tapi pengamalannya tidak kalah wajibnya. Paham maksudnya? Hadisnya barakallahu fiik dihafalkan pendek, tapi mengamalkannya wajib. Karena banyak sekali. Antum melihat sumber kesyirikan pertama kali muncul zaman Nabi Nuh alaihissalam, sebabnya apa? Sebabnya gambar. Ya kan? Ingat kan antum tragedinya? Waktu itu ketika orang-orang saleh zaman Nabi Nuh, Yaghus, Suwa', ya kan? Nasr. Mereka meninggal dunia, kemudian apa? Orang-orang yang datang setelahnya, mereka menggambar gambar orang saleh. Di awal permulaan belum disembah, awal permulaan. Begitu mereka mati, datang generasi berikutnya dihias-hias oleh setan. Itu mereka orang-orang saleh yang dulu seperti ini, termasuk bentuk pengagungan. Nah, beribadahlah di situ. Akhir sembah oleh mereka. Muncullah kesyirikan pertama kali zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebabnya apa? Gambar. Jadi ini perlu kita waspada, berhati-hati, jangan bermudah-mudahan. Katanya salafi, kok suka selfie? Nah, salafi yang mana itu? Iya kan? Katanya akidahnya salafiyah, ternyata selfie-nya. Jangan bermudah-mudahan, barakallahu fik, bahaya, ancamannya berat. Kalau orang-orang mengatakan, Ustaz, itu kan haramnya kalau yang digambar dengan apa? Lukisan tangan katanya. Lukisan tangan pakai pena, pensil, pakai kapur, itu yang diharamkan katanya. Rincian dari mana ini? Antum ingat alasan kenapa kok diharamkan? Menyerupai ciptaan Allah Ta'ala. Nah sekarang antum perhatikan baik-baik. Hasil jebretan kamera video dengan hasil gambar pakai tangan dengan apa? Dengan pena, pensil atau kapur, lebih mirip mana? Lebih mirip mana? Hasil foto video kamera. Paham ya? Yang enggak mirip aja apa? Haram, dilarang, apalagi yang persis. Cara berpikirnya seperti itu. Sebabnya apa? Illah dilarangnya karena ada unsur menyerupai, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu yang perlu kita kondisikan. Paham ya? Yudhahiuna khalqallah, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baik yang digambar dengan lukisan tangannya, pena, pensil, kapur, atau yang hasil jebretan kamera, video, sama hukumnya, haram. Jangan bermudah-mudahan. Boneka, bagaimana boneka Muhammad Dion? Yang ada kepalanya itu podo wae. Sama itu. Berhala kok dimasukkan ke rumah? Berhala terbuat dari apa? Dari kain. Jangan sampai mengira berhala itu hanya terbuat dari apa? Kayu, terbuat dari besi, terbuat dari batu, terbuat dari tanah liat. Tidak harus. Paham ya? Dia bikin terbuat dari kain, bentuknya kayak patung persis, lihat. Boneka panda, besar nggak biasanya? Besar itu kan? Boneka Doraemon, boneka Hello Kitty. Kepalanya itu kalau antum mau kasih ke dalam rumah, padamkan dulu kepalanya itu, kasih patah itu kepala. Paham ya? Baru masuk rumah. Kalau tidak jangan. Jangan pernah masukkan gambar makhluk bernyawa ke dalam rumah, kecuali ingat-ingat nih. Kecuali perkaranya darurat, KTP, paspor, kartu identitas, uang. Itu pun di dalam rumah dimasukkan ke dalam dompet atau tempat yang aman, bukan dipamerkan di atas meja. Jadi pahami ya? Nah, itu penting sekali pengecualian tadi. Biar orang enggak terkesan dikirain haram mutlak gitu loh ya. Seperti Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, itu kalau tidak fatwa mereka, pengecualiannya apa? Kecuali darurat. Dijelaskan di sana dalam fatwa-fatwa para ulama tersebut, na'am barakallahu fiik, kecuali KTP, di toko syakhsiyah, kartu identitas, paspor, uang. Karena itu kita nggak bisa mengelak. Paham ya? Selain itu barakallahu fiik, jangan bermudah-mudahan. Jualan pisang itu selfie. Untuk apa? Biar laris pisangnya. Jangan. Kalau ingin laris, ikuti sunnah, aman. Al barakatu ma'as sunnah. Keberkahan itu bersama as-sunnah. Karena ancamannya berat barakallahu fiik, bukan ringan. Kemudian hadis yang lain, biar tambah jelas lagi. Hadisnya Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Zaid bin Sahl. Abu Talhah Al-Ansari namanya Zaid bin Sahl radhiyallahu anhu. Di dalam
Sunan An-Nasa'i disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat azabnya, didengarkan ya. Nah, barakallahu fiik. Yang paling dahsyat azabnya nanti di hari kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa, bayangkan itu. Mafhum? Disebutkan riwayat yang lain kalau seandainya harus gambar seperti keadaan pohon, ya pohon, bunga, bulan, motor, itu kalau harus menggambar, mafhum? Intinya dijauhi gambar makhluk bernyawa, mafhum? Nah, di situ kita berarti ambil kesimpulan. Kalau gambar-gambar yang sifatnya adalah ada apa? Nah, gambar makhluk bernyawa, ikan atau yang semisalnya itu hindari. Bahaya. Azab yang paling berat nanti hari kiamat al-musawwirun, para penggambar gambar makhluk bernyawa. Boleh enggak Ustaz kita gambar gereh, pindang, ikan lele yang udah mati itu? Katanya udah gak ada nyawanya. Kembali ke hukum asal dulu, punya nyawa enggak dia? Punya nyawa enggak? Punya nyawa. Ketika antum foto sama kepalanya walaupun sudah enggak bernyawa tetap masuk larangan. Lah kalau diperbolehkan ujung-ujungnya kan foto mayit, orang udah mati itu foto. Katanya nyawanya udah enggak ada katanya. Kembali ke hukum asal, dia termasuk awal mulanya bernyawa, mafhum? Jadi kalau antum ingin posting ya kan, jualan pindang atau lele misalkan, tutup dulu itu ikan. Kepalanya kasih tutup, foto, nah silakan. Caranya gitu. Jangan difoto sama kepalanya. Walaupun udah mati, itu termasuk dalam larangan karena apa? Awal mulanya itu bernyawa. Mafhum? Ini penting sekali ya. Kalau itu dibuka pintu pembolehan karena udah nggak bernyawa, akhirnya boleh kita foto orang-orang udah meninggal. Dijajarkan itu orang meninggal difoto, katanya udah nggak bernyawa. Memang udah mati itu, tapi awal mulanya punya nyawa nggak dia? Punya nyawa kan? Nah, itu perlu dikondisikan juga. Jangan bermudah-mudahan, ya kan? Zaman sekarang kan gitu. Di luar sana orang hizbiyun ngasih bantuan hewan korban. Ingat-ingat nih kalau mendekati Idul Adha biasanya. Ngasih bantuan sapi, kambing, onta. Ketika mau disembelih hari hanya itu, orang-orang ini ngajak selfie dulu kambingnya, kambingnya, untanya, sapinya, dokumenter katanya, nggak perlu, paham ya? Nggak perlu. Kalau mau dokumenter, jangan pakai gambar tadi, paham ya? Cukup misalkan terpaksa harus difotokan darahnya aja aman, ya kan? Atau pisaunya aman. Tapi kalau selfie sama sapinya, selfie sama sapinya, selfie sama ontanya, selfie sama kambing-kambingnya, sama ketua yayasannya, bayangkan itu. Allahul musta'an. Bermudah-mudahan itu berbahaya sekali, barakallahu fiik. Jadi jangan sampai apa? Nah, kita bermudah-mudahan dalam hal ini ya. Nah, jadi hadis jangan sampaikan tadi itu inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Itu tadi hadis di dalam sahihain, sahihain. Tadi Anda mungkin terlewatkan ya. Dalam Sahihain dari hadisnya Abi Hurairah dan juga yang lainnya. Kalau hadisnya Abi Talhah Al-Ansari itu lafadznya bukan itu, lafadznya la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalb wala surah, itu yang hadisnya Abi Talhah, terbalik tadi ya. Jadi yang hadisnya Abi Talhah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i tadi lafadznya adalah la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Ana ulangi, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Itu diingat-ingat itu. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjingnya dan yang ada gambar makhluk bernyawa. Lah boneka, ada kepalanya atau tidak biasanya boneka-boneka itu? Ada. Makanya jangan dikasih masuk itu. Kita punya anak, kita didik dari awal. Boneka-boneka dikasih padam itu kepala. Paham ya? Ketika mau beli cari boneka tanpa kepala kalau ada gitu loh. Kalau nggak ada sabar dulu lah, ya kan, daripada melanggar gitu kan. Kalau melanggar bahaya kan. Alasannya itu untuk anak-anak kita, Ustaz. Anak-anak kita itu tergantung kita. Jangan kita ngikutin anak kita. Keinginan anak itu diturutin kalau benar, kalau baik, kalau bagus. Paham ya? Tapi kalau haram masa diturutin? Suruh belikan boneka Hello Kitty dibelikan, ya kan? Pergi ke pasar lihat ada boneka besar panda dibawa pulang, ya kan? Naruhnya itu bukan di belakang, di ruang tamu. Afan ya? Nah, barakallahu fiik. Ini bukan bermaksud untuk apa? Menyinggung siapapun yang punya, tapi bermaksud untuk menyentuh hati mereka. Paham ya? Agar tersentuh kemudian sadar diri, sadar posisi.
Paham ya? Sadar diri bahwasanya kita semua hamba Allah. Posisi kita beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk ibadahnya? Ketika kita memadamkan gambar-gambar makhluk nyawa tadi itu, kepalanya, niatkan ibadah. Karena mengerjakan hadis. Paham? Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan la tada' suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitah. Diperhatikan, dengarkan baik-baik itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan kamu tinggalkan gambar makhluk nyawa kecuali kamu apa? Tamastaha, hapus. Terus orang bertanya-tanya, yang dihapus yang mana? Matanya aja atau hidungnya atau telinganya, kepalanya? Dijelaskan dalam riwayat yang sahihah dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apa lafadznya? Innamas surah ya ra's. Innamas surah ya ra's. Fa idza qutiya ar-ra's fala surah. Gambar makhluk nyawa itu kepalanya itu. Kalau kepala tadi itu sudah dipotong, dipadamkan, dihapus, dihanguskan, nggak nampak kepala, maka nggak ada gambar lagi yang dilarang di situ. Paham? Jadi kalau menghapus kepala, jangan cuma telinganya saja, jangan cuma hidungnya saja, jangan cuma matanya saja, full, full head, paham ya? Kepalanya itu, mahum. Nah, kepalanya dihapus semuanya, udah nggak nampak, aman sudah. Paham? Karena kalau kita meyakini bahwasanya cukup menghapus matanya, telinganya, hidungnya, kemudian kepala masih ada, nanti bolehkan foto lewat apa? Foto akhwat bercadar. Foto orang pakai helm. Helm standar menghadap ke arah sana, foto di belakang. Enggak nampak matanya, Ustaz. Kepalanya ada. Paham maksudnya? Nah, akhirnya diperbolehkan selfie. Akhwat selfie karena pakai cadar enggak nampak matanya, pakai burdah itu kan. Kemudian nggak nampak hidungnya, nggak nampak telinganya, boleh katanya. Yang penting nggak nampak matanya, nggak nampak telinganya. Kepalanya ada nggak di balik burdah itu? Ada kan? Nah, caranya barakallahu fi. Kalau ingin aman, foto orang di dalam rumah, foto rumah dari luar nggak masalah. Nggak nampak tapi, paham? Orang dikasih masuk ke dalam rumah, antum foto itu rumah, orangnya nggak dikasih nampak. Itu nggak masalah kalau itu, paham ya? Itu nggak nampak semuanya. Tapi kalau masih pakai helm, pakai cadar, pakai burdah, kok di foto selfie sama. Ketika dia menjebretkan fotonya, kepalanya ada nggak itu? Atau udah putus? Masih ada kepalanya kan? Nah itu hati-hati. Jangan bermudah-mudahan intinya. KTP, paspor, uang, kartu identitas darurat. Kita nggak bisa mengelak kecuali ada peraturan baru. Ini kan mendekati pemilu ini kan, ya kan? Nanti dilantik ada presiden baru, pemimpin baru mengatakan kepada warga Republik Indonesia, peraturan yang terbaru diperbolehkan bikin KTP tanpa gambar misalkan. Dah, langsung bikin KTP tanpa gambar kepala. Kalau ada, ya kan? Kalau nggak ada sabar, darurat. Dosanya bukan kita yang nanggung. Uang 100.000 gambar apa? Sota, Soekarno-Hatta. Paham ya? Nah, itu kalau antum kasih padam itu kepala, antum hapus gini, untuk transaksi jual beli mungkin nggak laku. Masuknya darurat. Kalaupun ditaruh dalam rumah, dalam dompet, bukan dijajarkan di atas meja, nampak semuanya gitu. Kita lah yang bergerak di situ. Nah, ini penting juga. Sebelum kita baca hadisnya ini, siapkan di dalam rumah itu atau antum pribadi punya spidol permanen. Bila perlu beli yang namanya apa? Cat sablon itu. Kadang kita beli piring ada gambarnya kan, beli mangkok ada gambar kepala ayam kadang kan. Nah, untuk apa? Menghapus bagian kepalanya itu. Sebenarnya mudah, nggak sampai 1 kilo beratnya itu. Paham ya, Afan ya? Nah, cuman yang berat itu yang keberatan itu tadi. Harus kompak di situ suami istri kalau dia sudah beristri. Paham ya? Kalau dia belum beristri, dia sadar diri, sadar posisi. Diri dia adalah hamba Allah, posisinya sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, ini penting sekali ya. Karena masalah gambarnya bukan perkara sepele, azabnya luar biasa, ancamannya ngeri. Malaikat sampai gak masuk ke dalam rumah. Masa kita menghalang-halangi malaikat, ya kan? Di ruang tamu langsung disuguhkan apa? Boneka panda. Kemudian sebelahnya Doraemon, sebelah sini Hello Kitty. Malaikat mau masuk loh. Bayangkan itu. Jadi jangan sampai ada rincian yang rinciannya tidak ada dalilnya. Itu kan larangan lo gambar Ustaz, boneka kan bukan gambar, patung. Parah kan? Allahumma musta'an. Hati-hati, waspada. Semuanya bisa kita atur. Yang penting kompak, siap menjalankan dalil, aman.
Dalilnya ini bukan 1 2 loh, 17 hadis sahih. Itu bahkan lebih. Dikumpulkan para ulama itu, bahkan ditulis sampai dibikin artikel atau PDF itu ya. Lebih dari 17 hadis sahih mengenai haramnya gambar makhluk nyawa. Jadi kurang apa lagi? Masih nyandarkan fatwa ulama? Fatwa ulama ketika berseberangan dengan dalil, 1 dalil saja sahih, lawannya 1000 fatwa menang dalilnya. Karena dalilnya sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bermudah-mudahan. Apalagi mendekati liburan ini ya, liburan Ramadan. Ya, dengarkan Mas, liburan Ramadan. Pulang kampung masing-masing hati-hati. Jangan bermudah-mudahan ya, jalan dengan orang awam atau enggak paham ilmunya selfie. Kondisikan itu. Dulu pernah terjadi soalnya. Paham ya? Pastikan profesional. Haram-haram. Paham ya? Sudah ada ancamannya kan? Kalau kita melanggar, bagaimana? Berat. Sudah tahu dalilnya kok dilanggar, berat. Mafhum insyaallah? Nah, beli kaos yang tidak bergambar makhluk nyawa, aman. Untuk anak-anak kita bagaimana? Sama. Kita didik anak perempuan kalau beli pakaian atau kaos pengen yang bergambar, paling-paling gambar bunga. Anak laki-laki bagaimana? Gambar tank, gambar mobil, gambar motor, bisa. Disiasati semuanya bisa. Paham ya? Jangan ngikutin keinginan anak, semuanya keinginan dia turutin, jangan. Lihat dulu keinginan baik atau buruk. Mafhum? Kemudian itu anak ketika kecil, kita kasih paham di hadapannya. Wahai anakku, wahai putriku, wahai putraku, lihat ini. Ini gambar nak, kepalanya haram ini. Dikasih padam, dihapus depannya. Biar dia paham. Begitu anak tumbuh besar, dia akan tahu nanti mana yang harus dihapus. 101% insyaallah biidznillah, 101% bukan 100 lagi ya. 101% insyaallah taala. Kalau sejak kecil diarahkan seperti itu, dia nanti ketika menghapus tidak akan keliru. Enggak percaya buktikan. Kalau antum-antum yang masih bujangan, jadikan pelajaran. Nanti kalau enggak percaya buktikan kalau punya anak. Ketika antum menghapus gambar kepalanya di depannya. Itu nanti anak tumbuh, ya kan? Dia akan apa? Paham. Tolong nak dihapus nak. Enggak mungkin dia hapus apa? Kakinya. Enggak mungkin dia hapus apa? Tangannya, pasti kepalanya. Itulah didikan yang benar. Jangan malah dibelikan apa? Yayo. Kaos gambar yayo. Yayo atau tayo? Tayo ya. Wah, santai gitu gambar ya, barakallahu. Malaikat enggak masuk, malaikat. Kita lanjutkan hadis 1 aja. Hadisnya 1 dihafalkan pendek tapi pengamalannya harus. Ingat-ingat ya, pengamalannya harus. Nah, jangan sampai ada yang udah paham dalilnya, sudah hafal, malah apa? Gambar di buku tulisnya kura-kura ninja. Allahul musta'an. Kondisikan para santri yang profesional, sportif, paham ya? Dalam mengamalkan dalil. Udah tahu dalilnya gambar makhluk nyawa haram ya, udah tinggalkan dah. Bismillah. Paham ya? Aman. Kita lanjutkan. An Abi Hurairah anhu, dari hadisnya Abi Hurairah anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi ini, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Lihat, riwayat Bukhari wa Muslim. Dari hadisnya Abi Hurairah anhu qala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berkata. Nah, berarti hadis apa namanya? Hadisun qudsiyun. Nanti anak ada pertanyaan, siapkan jawabannya ya. Kita baca dulu hadisnya. Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang dia itu pergi kemudian menciptakan seperti ciptaanku? Maksudnya pergi bagaimana? Menggambar. Dia pergi menggambar seperti apa? Ciptaanku, menggambar gambar makhluk nyawa. Paham? Jadi posisinya ingat, innamas surah hiya ra's, fa idza qutiya ar-ra's fala surah. Gambar makhluk bernyawa itu kepalanya itu. Paham ya? Ketika kepala dikasih padam, dipotong, dihapus, enggak nampak kepalanya lagi, sudah dihapus semuanya, maka tidak ada larangan di situ. Terus bagaimana Ubaidah berdakwah dengan televisi? Dengan video, live streaming katanya. Live streaming. Untuk apa? Maslahah katanya, biar tersebar dakwah ke seluruh dunia. Ke Taiwan, Bangladesh, ke mana, ke Jerman, ke India. Sana enggak masuk dalam pengharaman atau enggak itu? Masuk. Paham ya? Masuk, ingat-ingat. Fatwa ulama, dalil jangan pernah ditabrakkan. Fatwa ulama yang berseberangan dengan dalil, ambil dalilnya, tinggalkan fatwanya. Paham? Syekh Mukbil mengharamkan.
Syekh Al-Albani mengharamkan. Syekh bin Baz yang kata mereka bolehkan itu ada fatwa pengharamannya. Syekh Shalih Fauzan yang katanya bolehkan itu ada fatwa pengharamannya. Nah, ketika punya dua fatwa yang mengharamkan dengan bolehkan, satu syekh ini yang membolehkan tanpa dalil, paling-paling kaidah maslahah mafsadah, yang pengharamannya ada dalil, hujjahnya ada di situ. Milih yang mana? Yang diiringi dengan dalil atau sekedar kaidah fikih? Dengan dalil, ingat-ingat itu. Paham ya? Jadi jangan sampai tertipu dengan orang hizbiyun di luar sana. Dakwahnya live streaming. Terang-terangan mengatakan penyembah kuburan itu adalah apa? Musyrik. Wah, akhirnya apa? Saya sama orang-orang sufi ini dihantam lewat video juga. Klarifikasi akhirnya. Katanya Sunni Salafi. Klarifikasi minta maaf kepada orang-orang sufi. Afan ya, kemarin itu yang kami maksud adalah ujung-ujungnya dia nggak berani mengharamkan lagi. Lihat, imbas daripada dakwah dengan cara maksiat. Tapi kalau audio seperti ini sebarkan aja udah. Paham ya? Syirik-syirik, musyrik-musyrik, selesai. Paham ya? Nah, tapi kalau udah berdakwah di televisi ada gambarnya, menampilkan gambar makhluk nyawa, kemudian barakallahu fiik, walaupun dia mengatakan ini haram, ini halal, seringnya kontradiksi. Nah, ketika coba suruh bahas masalah gambar makhluk nyawa dia, suruh bahas mengenai hukum gambar makhluk nyawa, dia bahasnya lewat video, lewat televisi, sudah kontradiksi di situ. Paham? Nah, terus bagaimana dakwah yang sahihah? Dakwah yang sahihah cukup audio, kalaupun direkam, dokumenter sebarkan. Adapun dengan gambar makhluk nyawa, dengan live streaming televisi atau misalnya, bukan cara yang bagus dan bukan cara yang baik. Rasulullah SAW ketika berdakwah, kemudian dakwah yang tersebar ke seluruh dunia, pernah nggak beliau menempuh cara maksiat? Pernah nggak? Yahya, pernah nggak menempuh cara maksiat? Tidak pernah menempuh cara maksiat, dakwah tersebar kemana-mana. Paham ya? Jangan pernah mau dibodoh-bodohin. Kalau berdakwah cuma pakai audio nggak akan tersebar katanya. Paham ya? Allahul musta'an. Kemudian kalau kita berdakwah televisi bisa dilihat ke seluruh dunia katanya. Tapi kan maksiat. Iya kan? Menampilkan gambar makhluk nyawa. Antum lihat satu contoh aja. Contoh ini konkret dan akurat dan terbukti. Ada orang suami istri lah ya. Istrinya dikasih di dalam rumah, sama suaminya dibelikan televisi. Daripada kamu keluar-keluar, perhatikan mas, daripada kamu keluar-keluar, mending di rumah. Nanti kalau ada kajian bisa lihat videonya Ustadz Fulan live streaming. Suaminya pergi kerja, paham ya? Dengan berjalannya waktu, si istri tadi memang tertarik memang. Bukan tertarik dengan kajian ustadznya, tertarik sama ustadznya di gambar tadi. Bayangkan itu, fitnah tidak? Fitnah. Makanya nasihatkan, ingat baik-baik, tujuan si fulan tadi, si suami tadi, agar istri nggak keluyuran, tapi malah memelihara apa? Televisi dalam rumah. Akhirnya rusaklah istrinya. Setiap kali pulang itu suami nggak dikasih pujian, yang dipuji malah ustadz yang dalam televisi itu. Ustadz tuh masya Allah ya, mas. Pakaiannya bagus ya, haromen jubahnya, kemudian apa? Jenggotnya rapi. Akhirnya yang dipuji-puji ustadznya. Itu suami nggak dipuji sama dia. Bayangkan itu. Fitnah atau bukan? Fitnah. Zaman dulu ketika awal permulaan sebelum menyebarnya orang dakwah pakai televisi, itu memang berangkat sama-sama, kemudian di tempat taklim terpisah, akhwat di ruangan, fokus dengan catatan. Kalau zaman sekarang model hizbiyun pisah ruangan, tapi di dalam ruangan akhwat ada layar. Paham? Ada layar sehingga akhwatnya nanti ketika taklim itu dengar kajian ustaz sambil lihat wajahnya ustaz ini. Wah. Coba bayangkan, fitnah. Ustaznya memang beda ruangan memang, tapi kan ditampilkan di layar di ruang akhwat tadi. Hindari. Ahlus sunnah wal jamaah, ingat-ingat. Berdakwah tulus dengan apa? Dalil Al-Quran Sunnah, tidak perlu ke kanan wala ke kiri, lurus. Al-haq ahaq wa intaba'. Perlu dikondisikan itu ya. Yang haram-haram, yang halal-halal. Jangan bermudah-mudahan seputar gambar ini. Karena para ulama menekankan dengan penekanan yang sangat. Karena ancamannya berat, mulai dari siksaan di neraka, kemudian adab yang paling pedih, kemudian malaikat yang masuk ke dalam rumah. Iya kan, kemudian nanti yang menggambar makhluk nyawa diperintahkan apa? Untuk menghidupkan nanti ahyu ma khalaqtum, hidupkan yang dulu pernah kalian gambar. Mampu menghidupkan atau tidak? Tidak mampu. Ingat-ingat barakallahu fiik. Jadi nanti kalau antum sudah besar, ya kan, 10 tahun yang akan datang masih hidup, ya kan? Ilmu sudah punya kok berdakwah, jangan pernah mau disoteng.
Paham ya? Wah, dibawakan syuting langsung tampil, jangan. Haram. Paham ya? Karena apa? Karena banyak orang yang mundur ke belakang banting setir. Paham maksudnya? Dulunya mengharamkan, sekarang bolehkan. Itu yang masih ingat ya, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, tak ulang-ulang ini. Mereka-mereka yang dulu mengharamkan gambar makhluk nyawa, kenapa sekarang membolehkan? Dalil yang mereka pakai waktu itu sampai sekarang masih utuh dalilnya. Kalau Allah, kalau Rasul masih utuh. Pendapatnya yang berubah. Ternyata apa kira-kira? Ujung-ujungnya duit. Allah musta'an, live streaming, sebarkan di YouTube, kemudian apa? Daftarkan di YouTube biar nanti banyak yang penontonnya. Akhirnya YouTuber. Ustaz kok YouTuber. Paham ya? Nallahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Rakyat sipil Sunni Salafi enggak perlu neko-neko, aman. Mahfuz sama? Kondisikan itu. Nah, barakallahu fiik. Jadi hadisnya yang dihafalkan satu ini ya, pendek, simple, padat, hadis qudsi. Pertanyaan terakhir. Muhammad Ridho, satu aja Muhammad. Apa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an Karim? Sama-sama perkataan Allah Ta'ala kan? Ayo, satu aja. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Hadits qudsi tidak bisa dibaca dalam salat, sedangkan Al-Qur'an naam bisa. Enggak mungkin antum baca hadits qudsi dalam salat. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, enggak mungkin. Kedua, Iqbal. Apa? Perbedaan hadits qudsi dan Al-Qur'an kedua apa? Banyak kan? Ayo. Kalau Al-Quran kenapa? Apa? Kalau Al-Quran dibacanya kenapa tadi? Terus? Apa? Coba ulangi. Yang agak keras. Naam. Itu yang kedua. Kalau hadits qudsi itu bisa dipalsukan, sedangkan Al-Qur'an enggak bisa dipalsukan. Itu yang diucapkan Iqbal tadi. Ayo, yang ketiga antum. Apa? Ayo. Na'am ahsanta barakallahu. Yang ketiga, baca hadits qudsi itu enggak perlu apa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau baca Al-Qur'an na'am disyariatkan agar apa? Diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang keempat, hafiz. Afan, kadang-kadang orang dengar ya, mungkin tercampur aduk dengan ini apa faktor yang lain. Yang jelas agak keras suaranya. Yang keempat apa? Masih banyak kan? Hadits qudsi kenapa? Allah Ustaz. Antum dengar Tan? Apa Tan? Apa? Hadits qudsi kenapa? Enggak boleh di? Ayo dengan tartil. Ayo. Hadits qudsi tidak bisa dibaca dengan tartil, sedangkan Al-Qur'an bacanya dengan tartil. Warattil Qur'ana tartila. Berikutnya antum Mas, berikutnya Mas. Apa? Diskusi kenapa? Sama tartil tadi, sama. Cuman beda lafal aja. Hadits qudsi enggak bisa dengan tajwid, tartil ini maksudnya. Itu sudah tadi. Coba antum tadi apa? Antum? Nah, Mas. Hadits qudsi tidak bisa apa? Naam. Tidak bisa untuk meruqyah.
Sedangkan Al-Qur'an bisa dipakai untuk meruqyah. Masih banyak sekali, itu diantaranya dikondisikan, yang udah dilanjutkan, yang belum dikondisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.